Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini Allah masih agian ke kita kesehatan dan kesempatan. Pertama, kita sudah selesai menjalankan suatu tugas yang bisa dikatakan berat. Alhamdulillah sudah kita jalani. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Harapan kita bersama Bapak Ibu, ibadah puasa yang lagi toko jam dan ibadah-ibadah sunnah lainnya itu diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu selawat dan salam kita lafazkan dan selalu kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya yakin di malam-malam Ramadan di masjid kita tiap malam mengadakan tausiah atau santapan rohani. Jelas dan pasti banyak ilmu menampik jawab. Mudah-mudahan saja atas apa yang telah disampaikan oleh para mubaligh penceramah, kita selalu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita amalkan. Tadi di awal aku baca surah At-Tin. Langsung hafal kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini Allah dengan jelas mengatakan kalau Allah itu sesungguhnya telah menciptakan manusia kita Bapak Ibu dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Dan kita mungkin setuju, kita sepakat, kita sependapat atau
Kalau kita manusia itu adalah makhluk yang punya kelebihan dari makhluk yang lain. Lebih baik dari makhluk yang lain. Kita manusia pun memang makhluk yang terbaik ya yang Allah ciptakan. Tapi tidak mudah untuk menjadi yang terbaik itu. Banyak halangan, hambatan, godaan, bujuk rayu yang harus kita tempuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kini hamba akan ajak kita bersama sejenak kita alihkan pikiran kita. Ambo bau Bapak Ibu malam kini ko juo kita bertamasah. Jalan-jalan kita sejenak ke kebun binatang. Pikiran aja Pak. Ya mulang ambo aja Bapak Ibu sejenak kita bertamasah. Kama tu ke alam binatang atau ke kebun binatang. Secara pikiran aja Bu, jasad kita tetap sih kok. Tidak perlu malam-malam angkat kena. Nah, kita berangkat. Lah sampai di lokasi yang kita tuju, kita cukup mencari memperhatikan 4 jenis binatang saja. Tidak kan banyak jenis binatang situ. Kita cukup ampe je yang kita cari. Yang terbaik. Nah, pertama kita cari dalam kebun binatang tu, nampaklah di kita binatang yang bernama serigala. Serigala ku kita lah sama tahu Pak Bu adalah jenis binatang yang amat kejam. Saking kejamnya serigala, tidak ada binatang yang lain yang bisa menandingi kejamnya serigala. Kita cari manusia Pak Bu. Sifat yang dimiliki oleh serigala tadi ada tidak dalam diri kita manusia? Ada tidak manusia yang kejam? Jawablah Pak Bu. Ada. Bahkan sering kita mendengar, bahkan kita mengalun kata-kata tu. Manusia tu lebih kejam daripada binatang. Kalau serigala gitu. Itu serigala. Kita cari lo binatang yang kedua. Kita cari binatang tu seekor ayam jantan, ayam jago. Ayam jantan sama tahu kita nyo nak kejam do Pak Bu. Tapi ayam jantan ko punya nafsu, punya sifat yang khas. Nyo suka mengobrol nafsu birahi. Di ayam jantan ko ndak pandang tompek. Dah dicoli-coli mana dia deh. Orang mi orang semua. Enggak. Bahkan di lokasi yang kami tu lekat tujuh loh dia. Kita cari Pak Bu. Ayam jantan ko kalau lah nampak batinonya dia. Tu kan nyokojo dia. Lah sompang-sompang ni batino ko dia lagi kacatok. Ayam jantan suka mengobrol nafsu birahi. Kini kita cari Pak Bu. Diri kita manusia ada tak memiliki nafsu yang suka mengobrol nafsu birahinya lah. Sama je ayam jantan tadi. Ada tak Pak Bu? Ada tak? Ada. Jangan malu-malu kita. Bapak Ibu, mohon maaf.
Sewaktu anak, keponakan, cucu mungkin dia kita, ya, skerending di KUA, tu sering ketahuan Pak Bu. Sering ketahuan. Atau lanjut lakukan lebih dulu sebelum dihalalkan. Bahkan dak malu-malu Pak Bu, dak batutin mana, dak basurat mana dia dah 2 kali. Dua 2 kali, 3 kali dilakukan hal yang sama. Ada di diri kita manusia kok Pak Bu, punya sifat seperti ayam jago atau ayam jantan tadi. Suku mengobrol nafsu birahi. Kemudian kita cari lo di kebun binatang tu nampak di kita burung merak. Kita sama tahu sifat atau nafsu yang dimiliki oleh burung merak ko nyo ndak kejam, ndak suka mengobrol nafsu birahi, tapi nyo punya nafsu, punya sifat yang khas, suka pamer. Suka nyo mempromosikan keindahan ekornya. Sehingga ada binatang lain yang lebih ria dari burung merak Pak Bu. Suka pamer. Suka membanggakan diri. Suka menonjolkan diri. Dan hebat, dan gagah, dan gancak, dan kayu, dan pandai. Ada di diri kita manusia. Ada. Bapak Ibu, burung merak punya sifat, punya nafsu yang khas, suka pamer. Kalau bahasa agama, ria. Ada ria suka Pak Bu? Ada Pak Bu? Tak mari Pak. Tak marinya kaji Pak Ji. Kalau kita datang ke masjid solat berjamaah, bagus. Ingat satu hal Pak Bu, hadirnya kita di situ, datangnya kita solat berjamaah ke masjid, kembalikan karena itu awak. Ingin dipuji aja kan? Si anu dia, tak ada kutik waktu dia empat ni. Alu nazar ni apa yang soji? Ada tak sernya di diri kita? Tumbuh rasa bangga di diri kita mendengar ucapan itu, kata-kata seperti itu. Kita datang ke masjid, solat berjamaah, niatkanlah hanya semata mengharapkan ridha Allah. Bitulah ketika bersedekah, berinfak, berwakaf. Jangan ketika nampak di kawan Jawa banyak bersedekah, berinfak. Dari coli orang enggak sapiak dah dong. Burung merak serupa itu Pak Bu. Dia punya sifat yang khas, suka pamer. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita cari jenis binatang yang bernama babi alias kondi. Kondi atau babi sama tahu kita Pak Bu, nyo ndak kejam, nyo ndak suka pamer diri, nyo ndak suka mengobrol nafsu, tapi kondi po terkenal dengan sifat nafsu yang serakah, tamak, saking tamak rakus. Nyo kondi, nyo kalau berjalan menaku ni Pak Bu. Tanya muka Pak Ibu, ba kondi atau babi di dek manaku jalan. Yo dek rakusnya atau ada masalah yang lain. Pak jalan. Ba menaku kondi jalan. Malunya. Betul. Apa kondi ama kondi lah. Sebenarnya Pak Bu, nyo dak mengada tu dak bisa lah mau ke.
Memang dia rakus tadi takui makanan kodo yang terlewatkan. Nah, ampe jenis binatang yang kita cari, sifat atau nafsu yang dimiliki oleh kondi atau babi tadi, ada enggak dalam diri kita manusia? Tamak, serakah, rakus, tak saudang-saudang. Ada enggak Pak Bu? Ada. Banyak. Tak masuk cukup je adalah punya orang babi lagi. Saking rakus. Nah, kini kita simpulkan. Balik kita ke masjid golek. Kini kita lari masjid Pak Bu. Tak ada cari binatang lain. Ampe jo jenis binatang yang kita colik sebonter. Rata-rata punya sifat, punya nafsu hanya satu yang khas. Kampe nafsu yang dimiliki oleh empat jenis binatang tadi, ada ke diri kita manusia kampe-ompe. Ya tak Pak Bu? Apakah iko yang dinamakan manusia itu lebih baik daripada binatang? Yuk, kalau bisanya mengendalikan nafsu. Kalau tidak, lebih kejam, lebih hina, dina daripada binatang. Jadi Pak Bu, kejam memang serigala tu, tapi lebih kejam lah manusia le. Kalau serigala tak ada lima mangsa anaknya dah Pak Bu. Kalau manusia, celiklah kejadian, dongenglah, bacolah, banyak kini terjadi. Kalau dah apa bunuh anak, anak bunuh bapa. Kalau dah keponakan membunuh mama, mama yang dibunuh keponakan. Lebih kejam daripada binatang. Ayam jantan tadi, malah dia oke dak dok. Tak peduli di mana aja. Kiranya kita ni jadi kelebihan manusia oleh Allah, akal, pikiran. Tak lo pilih-pilih tompet dah Pak Bu. Halal, haram, hantam. Dari mana kita pun mengaku manusia tu lebih baik daripada binatang? Bapak Ibu, dak anak cucu keponakan kita dan kini-kini ke di screening ni kita buat model itu, mohon maaf Pak Bu, malah yang akan menjadi calon wali bisa terbongkar. Awalnya nyodak mengaku, dak jujur, mungkin motifnya yang tutup aib lah. Dia tutup. Nah, akhirnya terbongkar. Jadi jangan salah. Manusia lebih bejat daripada binatang. Makanya Pak Bu, sewaktu sahabat dengan Rasulullah SAW pulang dari medan perang, perang yang amat besar, musuh yang amat tangguh. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, setelah peperangan yang amat berat ini, yang amat dahsyat ini, musuh yang begitu tangguh, masih ada tak peperangan berikut? Ada kata Rasulullah, bahkan lebih tangguh, lebih dahsyat dari itu. Iya ya Rasulullah. Iya. Bukankah ini perang yang paling dahsyat itu ya Rasul? Nah, kata Rasulullah, peperangan yang dimaksud itu adalah
Orang melawan nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, jo Ramadan kola Pak Bu, kita redam, kita kendalikan diri. Hawa nafsu serupa yang tadi itu. Ramadan mengajak mendidik awak ke situ. Makanya penghujung ayat dalam surat Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita puasa oleh Allah dengan tujuan kita pun bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu terpelihara. Cubalah Pak Bu, kalau kita sedang puasa, dah berani kita macam-macam. Jangan berbuat mengecek dia fikir kita. Yang puasa ini ya. Kok dia pun usah besar dia. Tak jadi. Terkendali begitu. Dia berduto je dia. Sak lili puasa dia. Terpelihara. Puasa mendidik diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, lah dapat kita hasil pelatihan kita selama sebulan di bulan Ramadan kok, kita menjadi orang yang bertakwa. Itu baru bisa dikatakan kita kok manusia, makhluk yang lebih baik daripada binatang. Bahkan tambah setingkat lain, makhluk terbaik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi makhluk yang paling hina, dina. Hina lo pada binatang. Ya, bila kita celik Pak Bu, jadi orang bertakwa atau tidak ke kita kok nanti setelah Ramadan meninggalkan kita. Masih sanggup tak kita mengekang diri, mengendalikan diri, amarah lah namanya, baduto lah namanya, bagunjang lah namanya, mancilo lah namanya, segala hal perbuatan, perkataan yang tidak diridhai Allah. Kalau ada ya sesudah kulai poi Ramadan, kembali awak ke habitat awak ni. Kok dan suku baduto, suku bagunjang. Tak mau tinggal tu deh. Gagal Ramadan mendidik itu Pak Bu. Bapak Ibu mau mengajak kita bersama. Kita jadikanlah Ramadan tahun ini pun Ramadan yang terbaik di kita. Baca terbaiknya, bacaranya itu tadi. Kita tingkatkan kuantitas, kualitas ibadah itu. Baca meningkatkan kuantitas. Yuk kita banyak solat sunnah, baca Al-Quran, zikir, infak, sedekah terus kita jalankan. Baca meningkatkan kualitas. Ya kita memberi atau kok bahasa lokal kita ikhlas kita. Yang aku dicolek orang je. Kok solat, yo berjamaah di awal waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah motivasi kalimat, beribadahlah kamu sebanyak-banyaknya, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Berusahalah kamu, carilah kekayaan harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Kok motivasi Pak Bu? Jangan kita balik, sosek kita. Beribadahlah kamu sebanyak-banyaknya, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Itu dibalik tu. Tak ada motivasi. Yang ada lalai lengah. Lama dia duit dia. Kalau dia kerja-kerja, beribadah banyak-banyak. Lalai kita dia.
Terus berusahalah, berupayalah, cari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan mati esok hari. Tidak ada gunung dapat. Itu apa lo bontong betulang, potong pantiang. Kalau kan awak mati besok hari, dia nak bergerak. Itu sebagai motivasi. Nah, kemudian kalau kita bawa ke dalam bulan Ramadan, kita jadikanlah Ramadan tahun kini kok Ramadan terakhir dek itu. Dia setuju Pak Bu? Mudah. Kok dapat panjang mulu lah. Tapi nado yang bisa jamin Pak Bu kan basuh Ramadan tahun kori. Itu motivasi. Yo itu kita Ramadan tahun kini adalah Ramadan terakhir bagiku. Nah, kalau sebelum itu awak tanamkan prinsip pasti awak serius, awak yang boleh-boleh beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berharap dengan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan pergi, kita terus menjalankan sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu. Singkirkanlah, kendalikanlah diri kita dari sifat-sifat yang lain yang tadi itu. Ya, kalau ingin kita jadi makhluk yang terbaik, colian buktikan kita bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Mudah-mudahan saja Pak, Bapak dan Ibu, apa yang mau sampaikan itu bermanfaat untuk kita bersama, terutama yang menyampaikan. Ke depan kita akan lebih mawas diri dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita petik di dalam kita melakukan pelatihan dalam di bulan Ramadan, kita berprinsip jangan sampai kalah lo kita di ayam. Ayam nyodak lama-lama deh Pak Bu. Boleh ayam di balai sudah tu kurang tak 3 hari jadi. Ya nak, sudah tu lopen lah. Itu untuk hari-hari berikutnya, tak perlu dia ibu yang masuk kandang. Yulah tahu di mana pintu kandang. 3 hari je Pak Bu. Dan kita manusia diagi segala kelebihan oleh Allah. Tak 3 hari dah, sebulan dilatih untuk kenal, untuk tahu di mana pintu masjid, di mana pintu suam. Jangan sampai lupa. Kalau lupa sesudah Ramadan kopoi lah sebulan gagal. Artinya apa? Lebih bodoh lo kita dari ayam. Ayam 3 hari cukup dia kena tahu di mana dia akan lolos. Nah, itu aja Bapak Ibu. Alam tak kambang kah jadi guru. Seperti itu ayam. Kita bukan ayam Pak Bu. Itu lebih dari itu. Nah, mudah-mudahan tidak cukup 1 bulan kita lah sama-sama kenal tahu di masjid, makan setiap waktu kita salat mengunjungi masjid secara bersama-sama salat 5 waktu. Demikian yang bisa disampaikan, harapan tentu jadi bahan renungan kita bersama. Ke depan kita beribadah. Kan seluruh orang jalan tetap di tempat, atau memang harus kita lebih tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Banyak maaf Bapak Ibu atas segala kesalahan, kekurangan, dan terima kasih perhatian kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.